Shalom saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pada siang hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa yang baik dan ajaib, Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi kami kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang kami kerjakan. Maka dari itu, kami mohon kiranya Bapa berkenan menyertai kami selalu di sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat-Mu hingga saat ini kami masih bisa merasakan kebaikan-Mu dan buatlah agar kami selalu mengucap syukur kepada-Mu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini kami masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini kami akan memulai pekerjaan kami. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang kami selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagi kami, bagi keluarga kami dan juga tempat kami bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini, agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat pendengar renungan saudara rohani, bacaan renungan dan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini akan kita mulai dari pembacaan Nats sebagai berikut. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Manasye dan rakyatnya, tetapi mereka tidak menghiraukannya. Tertulis di dalam kitab 2 Tawari 33 ayat 10, topik renungan kita hari ini adalah dalam keadaan terdesak. Bacaan kita pada siang ini dapat Anda baca di Alkitab saudara yang terambil dari kitab 2 Tawari 33 ayat 12 sampai dengan ayat 13 berkata, dalam keadaan yang terdesak ini, ia berusaha melunakkan hati Tuhan, Allahnya, ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya, dan berdoa kepadanya. Maka Tuhan mengabulkan doanya, dan mendengarkan permohonannya, ia membawanya kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja, dan Manasye mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Kata mutiara renungan kita hari ini adalah, hati Tuhan sungguh tak tahan ketika menyaksikan seorang yang hancur hati memohon belas kasih-Nya. Mari kita mulai renungan siang kita. Mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Mari kita baca ayat renungan kita lengkap, 2 Tawari 33 ayat 1 sampai dengan ayat 13 berkata, Manasye berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 55 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalaukan Tuhan dari depan orang Israel. Ia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dirobohkan oleh Hizkia, ayahnya. Ia membangun mezbah-mezbah untuk para Baal, membuat patung-patung Asyera dan sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepadanya. Ia mendirikan mezbah-mezbah di rumah Tuhan. Walaupun sehubungan dengan rumah itu Tuhan telah berfirman, di Yerusalem namaku akan tinggal untuk selama-lamanya, dan ia mendirikan juga mezbah-mezbah bagi segenap tentara langit di kedua pelataran rumah Tuhan. Bahkan, ia mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api di Lebak Ben Hinnom. Ia melakukan ramal, telaah dan sihir, dan menghubungi para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal. Ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan, sehingga ia menimbulkan sakit hatinya. Ia menaruh juga patung berhala yang telah dibuatnya dalam rumah Allah, walaupun Allah telah berfirman kepada Daud dan kepada Salomo, anaknya, dalam rumah ini dan di Yerusalem,
yang telah kupilih dari antara segala suku Israel, aku akan menaruh namaku untuk selama-lamanya. Aku tidak akan membuat pula orang Israel berjejak keluar dari tanah yang telah kutentukan untuk nenek moyangmu, asal saja mereka melakukan dengan setia segala yang telah kuperintahkan kepada mereka dengan perantaraan Musa, yakni segala hukum, ketetapan dan peraturan. Tetapi Manasye menyesatkan Yehuda dan penduduk Yerusalem, sehingga mereka melakukan yang jahat lebih daripada bangsa-bangsa yang telah dipunahkan Tuhan dari depan orang Israel. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Manasye dan rakyatnya, tetapi mereka tidak menghiraukannya. Oleh sebab itu Tuhan mendatangkan kepada mereka panglima-panglima tentara Raja Asyur yang menangkap Manasye dengan kaitan, membelenggunya dengan rantai tembaga dan membawanya ke Babel. Dalam keadaan yang terdesak ini, ia berusaha melunakkan hati Tuhan, Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya, dan berdoa kepadanya. Maka Tuhan mengabulkan doanya, dan mendengarkan permohonannya. Ia membawanya kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja. Dan Manasye mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Maka, mari kita bahas topik renungan kita. Manasye lahir dalam masa perpanjangan umur Hizkia. Hanya saja, di kemudian hari, Manasye tidak mengikuti jejak ayahnya yang saleh. Manasye adalah Raja Yehuda yang paling jahat. Penyembahan berhala dilakukan besar-besaran. Bait Allah dijadikannya rumah bagi berhala, dan jalanan di kota Yerusalem dipenuhi dengan darah orang yang tidak bersalah. Manasye berbuat sesuka hatinya ketika berkuasa. Namun, satu hari datanglah pasukan Asyur dari utara menghancurkan semua kejayaan Manasye. Ia dibelenggu dan dibawa bagaikan hewan ke Babel. Di dalam penderitaan itulah Manasye merendahkan dirinya amat sangat di hadapan Tuhan. Frasa merendahkan diri, dalam pengertian aslinya diartikan sebagai seruan yang disertai jerit tangis yang mendalam. Akibatnya, Tuhan mau mendengar doanya dan Manasye dibebaskan, bahkan dipulihkan ke dalam kedudukannya yang semula. Manasye pada akhirnya mengakui Tuhan Allah sajalah yang patut ia sembah. Acap kali Tuhan mengizinkan datangnya badai menimpa sebagai bentuk didikan untuk merendahkan diri kita. Ketika hati manusia disadarkan dari dosanya dan ia memutuskan untuk merendahkan diri, bertobat, dan mencari Tuhan, maka Tuhan pun memulihkan keadaannya. Sehingga nyatalah pengakuan pemazmur, kurban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang remuk redam dan penuh penyesalan tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Mereka yang mengabaikan peringatan Alkitab tentang dosa pasti akan mengulangi kesalahan yang sama. Manasye adalah awal dari 7 penguasa terakhir Yehuda. Pemerintahannya dan pemerintahan putranya Amon mempercepat berakhirnya Yehuda. Mereka terlibat dalam tindakan-tindakan jahat yang melampaui raja-raja Israel Utara atau Yehuda sebelumnya. Tindakan-tindakan jahat mereka bahkan melampaui bangsa-bangsa Kanaan yang sebelumnya telah dihakimi Allah. Meskipun cucu Manasye, Yosia, akan membawa kebangkitan, reformasinya tidak dapat membatalkan kejahatan yang ditimbulkan Manasye dan Amon. Meskipun Manasye bertobat dari jalan-jalannya yang jahat di akhir hidupnya, pertobatannya datang terlambat untuk memengaruhi putranya Amon atau rakyatnya. Ketika Raja Nebukadnezar dari Babel kemudian menyerbu Yehuda dan mengasingkan rakyatnya ke dalam pembuangan, Alkitab menjelaskan dengan jelas bahwa itu karena tindakan Manasye. Salah satu dari banyak hal yang membuat peristiwa-peristiwa ini begitu sulit dipercaya adalah bahwa peristiwa-peristiwa itu terjadi segera setelah pemerintahan Hizkia, raja yang paling setia sejak Daud. Bagaimana mungkin raja-raja Yehuda dan rakyatnya tergelincir begitu cepat ke dalam kegelapan? Dari kesalahan Manasye, Amon, dan rakyat Yehuda, Allah menyingkapkan 7 pelajaran tentang cara memutus siklus dosa. Ini termasuk 1. Kewaspadaan.
2. Ketaatan. 3. Pertobatan. 4. Rasa syukur. 5. Takut akan Allah. 6. Menjadi teladan yang kudus. Dan 7. Akuntabilitas. Pertama, karena imamat tidak waspada, Manasye mampu membatalkan semua reformasi Hizkia dan mengadopsi praktik-praktik yang bahkan lebih buruk daripada orang Kanaan. Dari kegagalan imamat, Tuhan memperingatkan bahwa Anda harus waspada terhadap dosa atau setan akan merusak pertumbuhan rohani Anda. Kedua, melalui para nabinya, Tuhan memperingatkan Manasye dan orang-orang untuk bertobat dari jalan-jalan mereka. Namun, mereka tidak mendengarkan firman Tuhan atau para nabinya. Jika Anda tidak taat pada firman Tuhan, Anda tidak akan pernah memutus siklus dosa dalam hidup Anda. Ketiga, karena Manasye tidak mau bertobat, Tuhan mengizinkan orang Asyur untuk menangkap dan memenjarakannya. Dalam kesedihannya, Manasye bertobat dan berseru kepada Tuhan memohon pertolongan. Tuhan juga ingin Anda bertobat dari dosa-dosa Anda. Tanpa pertobatan yang sejati, Anda akan kembali kepada dosa-dosa Anda. Keempat, Tuhan menanggapi doa Manasye dengan membebaskannya. Karena rasa syukur, Manasye merobohkan altar-altar penyembah berhala, memerintahkan orang-orang untuk menyembah Yahweh dan mempersembahkan korban sebagai rasa syukur. Untuk memutus siklus dosa dalam hidup Anda, Tuhan juga ingin Anda memperbaiki tindakan-tindakan Anda dan menunjukkan rasa syukur atas pembebasan Anda. Kelima, meskipun Manasye bertobat dan mengubah jalan hidupnya, orang-orang tidak mau mengubah jalan hidup mereka. Tuhan kemudian menggunakan para nabinya untuk memperingatkan bahwa Dia akan menghakimi Yehuda, sama seperti yang Dia lakukan terhadap Israel Utara. Namun, orang-orang tidak mempercayai peringatan-peringatan ini karena mereka tidak takut kepada Tuhan. Melalui kesalahan mereka, Tuhan memperingatkan bahwa jika Anda gagal untuk takut kepadanya dengan membenci kejahatan, Anda tidak akan memutus siklus dosa dalam hidup Anda. Keenam, Manasye gagal hidup sebagai contoh yang kudus bagi putranya, Amon. Karena itu, Amon memeluk kejahatan. Dari kesalahan Manasye, Tuhan memperingatkan bahwa gagal menjalani hidup yang kudus dapat menyesatkan orang lain. Akhirnya, karena Manasye membunuh para nabi Tuhan, baik Manasye maupun Amon tidak bertanggung jawab kepada nasihat yang dipimpin Roh. Hal ini menyebabkan Manasye ditawan dan Amon dibunuh. Dari kesalahan mereka, Allah memperingatkan bahwa Anda harus bertanggung jawab kepada nasihat yang dipimpin Roh untuk menghindari kejahatan. 1. Kewaspadaan. Waspadalah terhadap dosa atau setan akan merusak pertumbuhan rohani. Manasye gagal mengikuti contoh ayahnya dan melakukan kejahatan di mata Tuhan. Sementara Hizkia adalah raja Yehuda yang paling setia dan taat sejak Daud. Putranya Manasye secara tragis adalah Raja Yehuda yang paling jahat. 1. Manasye berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan ia memerintah 55 tahun di Yerusalem. 2. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan sesuai dengan kekejian bangsa-bangsa yang telah Tuhan rebut dari depan orang Israel. 3. Karena ia membangun kembali tempat-tempat tinggi yang telah dirobohkan Hizkia, ayahnya, ia juga mendirikan mezbah bagi para Baal dan membuat tiang-tiang Asher, dan sujud menyembah kepada seluruh tentara langit dan melayani mereka. 4. Ia mendirikan mezbah-mezbah di rumah Tuhan yang tentangnya Tuhan telah berfirman, "Namaku akan tinggal di Yerusalem untuk selama-lamanya." 5. Karena ia mendirikan mezbah-mezbah bagi seluruh tentara langit di kedua pelataran rumah Tuhan. 6. Ia mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api di lembah Ben Hinnom, dan ia melakukan sihir, menggunakan tenung, melakukan ilmu sihir dan berurusan dengan cenayang dan roh peramal. Ia melakukan banyak kejahatan di mata Tuhan, sehingga menimbulkan sakit hatinya. 7.
Kemudian ia menaruh patung pahatan yang telah dibuatnya di rumah Allah, yang tentangnya Allah telah berfirman kepada Daud dan kepada Salomo, putranya, di rumah ini dan di Yerusalem, yang telah kupilih dari segala suku Israel, aku akan menaruh namaku untuk selama-lamanya. 8. Dan aku tidak akan lagi menyingkirkan kaki Israel dari tanah yang telah kutentukan bagi nenek moyangmu, asal saja mereka mau melakukan segala yang telah kuperintahkan kepada mereka sesuai dengan seluruh hukum, ketetapan dan peraturan yang diberikan dengan perantaraan Musa. 9. Dengan demikian Manasye menyesatkan Yehuda dan penduduk Yerusalem untuk melakukan lebih banyak kejahatan daripada bangsa-bangsa yang telah dibinasakan Tuhan di hadapan orang Israel. Manasye melakukan apapun yang terasa benar di matanya sendiri. Alih-alih mengikuti jejak ayahnya, ia justru mengikuti kebiasaan-kebiasaan jahat bangsa Kanaan. Dosa-dosanya bahkan lebih buruk daripada dosa-dosa raja-raja Israel Utara. 7 dosa mematikan Manasye. Manasye melakukan sedikitnya 7 dosa mematikan. Pertama, ia mengembalikan praktik penyembahan Baal dan Asyera yang dilakukan Ahab. Hal ini melanggar perintah pertama Allah yang melarang penyembahan dewa-dewa lain. Karena penyembahan Asyera melibatkan seks ritual, ia mengubah bait suci menjadi rumah bordil. Kedua, ia membangun kembali mezbah-mezbah kafir yang dihancurkan Hizkia dengan setia. Allah memerintahkan orang-orang Yahudi untuk menghancurkan mezbah-mezbah ini. Hal ini juga melanggar perintah kedua Allah yang melarang penyembahan berhala. Ketiga, ia melampaui penyembahan berhala Ahab dengan mengikuti penyembahan Babilonia terhadap matahari, bulan, dan bintang melalui astrologi. Selain melanggar perintah pertama lagi, Allah secara terpisah melarang astrologi karena pengaruh jahat yang menyertainya, dan janganlah engkau mengangkat matamu ke langit dan melihat matahari, bulan dan bintang-bintang, segenap tentara langit, sehingga engkau tidak menyembah dan beribadah kepadanya, yang telah diberikan Tuhan, Allahmu, kepada segala bangsa di kolong langit. Keempat, ia menajiskan bait Allah dengan mezbah-mezbah kafir. Allah menaruh namanya untuk selama-lamanya dalam bait Allah. Jadi, tindakannya juga menghujat nama suci Allah. Ini pada gilirannya melanggar perintah ketiga. Kelima, ia mempraktikkan ilmu sihir dan ramalan, dan ia berurusan dengan cenayang dan spiritis. Ini juga secara tegas dilarang di bawah hukum Allah. Ini menempatkannya dalam persekutuan langsung dengan kekuatan setan. Sungguh, Allah menghukum Saul mati karena berbicara dengan seorang cenayang. Keenam, ia mengorbankan putranya sendiri melalui api kepada dewa kafir Moloch. Ini juga secara langsung melanggar hukum Allah. Janganlah engkau memberikan seorang pun dari keturunanmu untuk dipersembahkan kepada Moloch. Dan janganlah engkau melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Ahaz adalah satu-satunya raja lain di Yehuda yang melakukan hal ini. Praktik ini sangat menyinggung perasaan Allah sehingga menjadi alasan penghakimannya atas orang Amon. Akhirnya, ia membunuh nabi-nabi dan umat Allah. Hal ini melanggar perintah ke-6 yang melarang pembunuhan, hanya karena belas kasihan, kasih karunia, dan perjanjian Allah dengan Daud, ia tidak mati. Ibadah seksual Asherah melakukan jajak pendapat yang menyatakan Manasye diangkat di bait Allah. Contoh kecil berhala Baal yang dipasang Manasye di bait Allah. Tanpa kewaspadaan, reformasi dapat dengan mudah dibatalkan. Manasye dapat langsung membatalkan reformasi yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Beberapa dekade sebelumnya, Yehu membunuh para imam Baal di Israel Utara dan mengubah kuil Baal yang terbesar menjadi kakus. Setelah membuat perjanjian dengan Tuhan, Raja Yoyada kemudian menghancurkan pusat-pusat penyembahan Baal di Yehuda yang coba dipertahankan oleh ibunya yang jahat, Atalia. Hizkia kemudian bertindak lebih jauh daripada raja manapun sejak Daud dalam mematuhi hukum-hukum Tuhan dengan menghancurkan semua mezbah penyembahan berhala di Yehuda.
Sanherib, Raja Asyur, kemudian mencoba untuk membuat orang-orang Yahudi menentang Hizkia karena ia menghancurkan mezbah-mezbah kafir. Tetapi jika kamu berkata kepadaku, kami percaya kepada Tuhan, Allah kami, bukankah Dia yang bukit-bukit pengorbanannya dan mezbah-mezbahnya telah disingkirkan Hizkia dan yang telah berkata kepada Yehuda dan Yerusalem, kamu harus sujud menyembah di depan mezbah ini. Dalam waktu yang relatif singkat, Manasye memulihkan kuil-kuil kafir yang disingkirkan Hizkia dengan berani. Ia kemudian memulihkan kuil-kuil Baal yang dihancurkan Yehoyada. Ia kemudian mengadopsi praktik-praktik keagamaan kafir yang jahat yang tidak pernah diikuti oleh Raja Israel atau Yehuda manapun. Reformasi Yehoyada dalam menghancurkan mezbah-mezbah Baal akan terasa permanen pada saat itu. Demikian pula, reformasi Hizkia dalam menghancurkan mezbah-mezbah kafir mungkin juga terasa permanen pada masa pemerintahannya. Namun, Manasye menunjukkan betapa cepatnya reformasi rohani dapat dibatalkan. Jadi, jangan pernah biarkan kemajuan dan keberhasilan rohani Anda membuat Anda menjadi puas diri dalam perjalanan Anda. Jika Anda melakukannya, setan akan mencoba memanfaatkan Anda. Sadarlah dan waspadalah, lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Tetapi lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa penderitaan yang sama dialami oleh saudara-saudaramu di dunia. Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu, sesudah kamu menderita seketika lamanya, ketika Anda melakukan hal-hal yang baik bagi Tuhan. Apakah Anda menurunkan kewaspadaan Anda? Manasye menerima begitu saja berkat-berkat Allah yang banyak dalam hidupnya. Manasye tidak akan pernah lahir tanpa campur tangan Allah yang ajaib dalam hidup Hizkia. Hizkia sakit parah, Yesaya menyuruhnya untuk bersiap menghadapi kematiannya. Namun, Hizkia berseru dalam iman kepada Allah untuk menyembuhkannya. Karena Hizkia telah menjadi Raja Yehuda yang paling setia dan taat sejak Daud, Allah secara supranatural memberikan Hizkia perpanjangan 15 tahun dalam hidupnya. 3 tahun dalam periode kehidupan yang panjang ini, istri Hizkia, Hepzibah, melahirkan Manasye. Sebagai seorang anak muda, Manasye akan belajar tentang mukjizat Allah. Dia juga akan menyaksikan malaikat Allah secara supranatural membunuh 185.000 tentara Asyur setelah mereka mengalahkan Israel Utara dan mengepung Yerusalem. Bahasa Indonesia, selain diberkati dengan kehidupan dan kerajaan yang seharusnya berakhir sebelum ia lahir, Tuhan memberkatinya dengan pemerintahan terlama dari semua raja baik di Yehuda maupun Israel Utara. Termasuk kemungkinan waktu ketika ia menjabat sebagai rekan bupati, ia memerintah dari usia 12 hingga 67 tahun, total 55 tahun, dari 695 sampai 642 sebelum Masehi. Namun, terlepas dari banyaknya berkat ini, Manasye memegang perbedaan yang meragukan sebagai Raja Yehuda yang paling jahat. Ia menolak reformasi yang telah dilembagakan oleh ayahnya, Hizkia. Sebaliknya, pada awalnya, ia meniru kakeknya yang jahat, Ahaz. Ia kemudian terlibat dalam tindakan jahat yang melampaui Raja Ahab. Ini termasuk adopsi semua praktik menjijikkan dari orang Kanaan yang dikutuk dan bangsa Israel Utara yang sekarang sudah punah. Melakukan praktik-praktik ini jelas-jelas melanggar hukum Allah. Tanpa pengawasan yang dipimpin Roh, para pemimpin akan melakukan apa yang terasa benar bagi mereka. Allah memperingatkan bahwa tanpa pemimpin yang akan mengajar dan menjalankan hukum Allah, orang-orang akan memeluk moralitas mereka sendiri. Pada zaman itu tidak ada raja di Israel, setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Manasye tidak menganggap tinggi hukum-hukum Allah. Jadi,
Ia melakukan apa yang tampaknya benar menurut pandangannya sendiri, dan ia memeluk kejahatan. Jalan orang bodoh lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi orang bijak adalah orang yang mendengarkan nasihat. Jika Anda memilih pemimpin yang menolak hukum Allah, mereka juga akan melakukan apa yang terasa benar menurut pandangan mereka sendiri. Gereja harus menjadi garam dan terang masyarakat. Kisah sedih tentang kemunduran Manasye penting untuk apa yang gagal disebutkan. Pada awalnya, tidak disebutkan tentang imamat yang menentang tindakannya. Tidak disebutkan juga tentang orang-orang yang bangkit melawannya. Gereja terlalu lemah atau terlalu korup untuk berbicara. Kemudian, beberapa anggota berbicara, dan Manasye mengeksekusi mereka. Namun, pada saat itu, cara-cara jahat Manasye telah menginfeksi orang-orang. Bahkan ketika dia akhirnya bertobat, putranya dan orang-orang tidak akan mengikuti teladannya dalam bertobat. Peristiwa-peristiwa ini membawa pelajaran penting bagi gereja. Gereja dimaksudkan untuk menjadi garam dan terang Allah. Namun, jika gereja kehilangan kemampuannya untuk menyengat luka dosa seperti garam, maka itu menjadi tidak berharga. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak orang. Oleh karena itu, gereja harus waspada dan bersuara ketika pemimpin atau masyarakat menerima apa yang Alkitab sebut sebagai kejahatan. Ketaatan, taatilah firman Tuhan atau Anda akan mengeraskan hati Anda. 2 Tawarikh 33 ayat 10. Manasye dan rakyatnya menolak untuk mendengarkan Tuhan. Tuhan memperingatkan Manasye dan rakyatnya untuk bertobat dan kembali kepadanya. Namun mereka tidak mau mendengarkan. Tuhan berfirman kepada Manasye dan rakyatnya, tetapi mereka tidak menghiraukannya. Mereka telah menjadi mati rasa terhadap dosa. Dosa mereka dan buta secara rohani terhadap peringatan Tuhan kepada mereka. Pemimpin yang menolak otoritas firman Tuhan akan membuat suatu bangsa tersandung. Manasye menentukan corak bagi rakyat. Mereka mengikuti jalannya yang jahat. Jika seorang penguasa memperhatikan dusta, semua pelayannya menjadi jahat. Hikmat lebih baik daripada senjata perang. Tetapi satu orang yang berdosa dapat merusakkan banyak hal yang baik. Oleh karena itu, gereja tidak boleh menerima klaim bahwa gereja harus menjauhi politik. Ketika gereja menjauhi politik, setan memiliki kebebasan untuk memilih pemimpin yang tidak saleh yang akan menghancurkan suatu bangsa. Baik Manasye maupun umat itu mengabaikan peringatan Allah. Allah kemungkinan besar menggunakan para nabi untuk memperingatkan Manasye dan umat itu. Melalui para nabinya, Allah memperingatkan Israel Utara dan Yehuda sebelum mengirim mereka ke pembuangan. Namun Tuhan memperingatkan Israel dan Yehuda melalui semua nabinya dan setiap pelihat. Katanya, bertobatlah dari jalan-jalanmu yang jahat dan berpeganglah pada perintah-perintahku, ketetapanku sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu, dan yang telah kukirimkan kepadamu dengan perantaraan hamba-hambaku, para nabi. Akan tetapi, umat itu tidak mau mendengarkan para nabi Allah, karena mereka keras kepala dan tidak mau mendengarkan. Tetapi mereka, nenek moyang kita, bertindak dengan angkuh. Mereka menjadi tegar tengkuk dan tidak mau mendengarkan perintah-perintahmu dan menasihati mereka untuk membuat mereka kembali kepada hukummu. Namun mereka bertindak dengan sombong dan tidak mendengarkan perintah-perintahmu, tetapi berdosa terhadap ketetapan-ketetapanmu, yang olehnya orang akan hidup. Tetapi mereka bersikap keras kepala dan menegarkan tengkuk, dan tidak mau mendengarkan. Jadi sekarang, katakanlah kepada orang-orang Yehuda dan terhadap penduduk Yerusalem, dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan, lihatlah, aku sedang merancang malapetaka terhadapmu dan merancang rencana terhadapmu. Bertobatlah, masing-masing dari kamu dari jalannya yang jahat, dan perbaikilah jalanmu dan perbuatanmu. Tetapi mereka akan berkata,
tidak ada harapan, karena kita akan mengikuti rencana kita sendiri, dan masing-masing dari kita akan bertindak sesuai dengan ketegaran hatinya yang jahat. Jadi aku akan memilih hukuman mereka dan akan mendatangkan kepada mereka apa yang mereka takuti. Oleh karena aku memanggil, tetapi tidak seorang pun menjawab. Aku berbicara, tetapi mereka tidak mendengarkan. Mereka melakukan apa yang jahat di mataku dan memilih apa yang tidak ku kehendaki. Karena Allah itu adil, Ia memberikan banyak peringatan kepada orang berdosa sebelum Ia terpaksa menghakimi dosa yang tidak bertobat. Jadi, jangan pernah menganggap remeh peringatannya. Hati yang keras akan menghalangi Anda untuk mendengarkan Roh Kudus. Karena hati orang-orang itu keras, mereka mengabaikan peringatan para nabi Allah. Dan apabila ia mendengar perkataan kutuk ini, ia akan memegahkan diri dan berkata, "Aku merasa damai sejahtera, sekalipun aku hidup dalam kedegilan hatiku, untuk membinasakan tanah yang diairi dengan tanah yang kering." Hari ini, Roh Kudus adalah pribadi yang berbicara kepada Anda untuk mengoreksi Anda ketika Anda berdosa. Ia melakukan ini dengan membuat Anda mengingat firman Yesus. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Apabila penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang aku. Namun, jika Anda tidak mengenal firman Tuhan, Anda belum memberikan Roh Kudus banyak hal untuk mengingatkan Anda tentang firman-Nya. Hal ini dapat menyebabkan hati menjadi keras. Ketika Roh Kudus berbicara kepada Anda mungkin tidak memahami suaranya. Manasye menyebabkan seluruh bangsa itu tersandung. Karena orang-orang itu menerima janji-janji Allah begitu saja, Manasye dapat merayu mereka dengan praktik-praktik jahatnya, dan aku tidak akan membuat kaki orang Israel tersesat lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka, asal saja mereka benar-benar melakukan sesuai dengan segala yang telah kuperintahkan kepada mereka dan sesuai dengan seluruh hukum yang diperintahkan hambaku Musa kepada mereka. Tetapi mereka tidak mendengarkan, dan Manasye membujuk mereka untuk melakukan kejahatan lebih dari bangsa-bangsa yang telah dibinasakan Tuhan di depan orang Israel. Sebagai bagian dari perjanjian Allah dengan Daud, Dia berjanji untuk menyediakan rumah bagi umatnya. Aku juga akan menentukan tempat bagi umatku Israel dan akan menanam mereka, sehingga mereka dapat diam di tempatnya sendiri dan tidak akan diganggu lagi. Dan orang-orang fasik tidak akan menindas mereka lagi seperti sebelumnya. Namun, orang-orang itu menerima berkat-berkat Allah begitu saja. Jadi, mereka tidak lagi takut kepadanya, mereka juga tidak merasa perlu untuk menaati hukumnya. Karena alasan ini, Manasye berhasil merayu mereka. Ia mungkin memulai dengan menyerukan toleransi yang lebih besar terhadap agama-agama Kanaan. Ini mungkin termasuk seruan untuk merayakan keberagaman agama-agama Kanaan. Mereka yang menganjurkan kepatuhan ketat terhadap hukum-hukum Taurat mungkin dicap sebagai orang-orang fanatik yang tidak toleran. Namun, penyembahan berhala orang-orang Yahudi segera melampaui orang-orang Kanaan, jadi tidak sulit untuk membayangkan bagaimana orang-orang itu mencapai tempat yang gelap ini. Manasye menganiaya dan membunuh orang-orang yang menentangnya. Ketika nabi-nabi Allah dan beberapa orang pemberani berkeberatan dengan dosa-dosa Manasye, Manasye menanggapi dengan menganiaya dan membunuh umat Allah. Lagi pula, Manasye menumpahkan sangat banyak darah orang yang tidak bersalah, sampai ia memenuhi Yerusalem dari ujung ke ujung. Selain dari dosanya yang mengakibatkan Yehuda berdosa dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kejatuhan Manasye ke dalam kejahatan terjadi secara bertahap. Manasye pada awalnya mengkhotbahkan toleransi dan penerimaan semua agama kafir.
Tetapi dia tidak bisa menoleransi mereka yang menganjurkan agar orang Yahudi mengikuti firman Tuhan karena Tuhan tidak menoleransi agama-agama kafir lainnya. Jadi, dia menganiaya pengikut Yahweh karena tidak mengadopsi kepercayaannya. Manasye kemungkinan besar membunuh Yesaya. Menurut tradisi Yahudi dan Kristen, Manasye adalah orang yang menempatkan Yesaya ke dalam batang kayu kosong dan menggergajinya menjadi dua. Mereka dilempari dengan batu, mereka digergaji menjadi dua. Mereka dicobai, mereka dibunuh dengan pedang, mereka berjalan dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing, melarat, menderita, dan dianiaya. Tuhan juga memperingatkan bahwa umatnya akan dianiaya selama akhir zaman. Saat ini, sebagian besar pemimpin yang berkuasa tidak memiliki perjalanan yang nyata dengan Yesus. Banyak yang mengejek orang Kristen ketika mereka mencoba untuk mengikuti firman Tuhan. Beberapa orang percaya bahkan didenda, dipecat, atau dituntut karena mengikuti firman Tuhan. Jadi, dalam banyak hal, kita hidup di zaman seperti Manasye. Biarkan firman Tuhan menuntun langkah kaki Anda. Jika Anda membaca firman Tuhan, Roh Kudus akan menuntun jalan Anda. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ketika Anda menghafal firman Tuhan, Anda juga memudahkan Roh Kudus untuk menegur dan mengarahkan Anda menjauhi dosa. Dalam hatiku aku menyimpan firman-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap-Mu. Berapa banyak firman Tuhan yang telah Anda hafal? Taatilah firman Tuhan, dan Dia akan memberkati Anda. Tuhan mengharapkan Anda untuk menaati firman-Nya. Ketaatan bukanlah ujian untuk keselamatan. Namun, bagi mereka yang menaati firman Tuhan, Dia menjanjikan banyak jenis berkat. Sebab itu, lakukanlah dengan setia apa yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan, Allahmu, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jalanilah seluruh jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan, Allahmu, supaya engkau hidup, baik keadaannya dan lanjut umurmu di tanah yang akan kau duduki. Hai Israel, dengarkanlah dan lakukanlah dengan setia, supaya baik keadaanmu dan bertambah banyak dengan pesat, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan, Allah nenek moyangmu, di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tetapi jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Nya dan melakukan segala yang kukatakan, maka aku akan menjadi musuh bagi musuhmu dan lawan bagi lawan-lawanmu. Di seluruh Alkitab, Tuhan mengingatkan umat-Nya bahwa sumpah ketaatan harus diikuti dengan tindakan. Tuhan berfirman kepadaku, ucapkanlah segala firman ini di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem. Dengarkanlah perkataan perjanjian ini dan lakukanlah, karena Manasye gagal menaati firman Tuhan. Ia tidak dapat memperoleh manfaat dari semua berkat Tuhan. 3. Pertobatan. Bertobatlah atas dosa-dosa Anda dan ubahlah perilaku Anda. Manasye bertobat setelah ia mengalami penawanan yang ia timpakan kepada umat Allah. Allah mengambil dari Manasye segala sesuatu yang ia hargai sampai ia bertobat dalam kesusahannya. Maka Tuhan mendatangkan panglima-panglima tentara Raja Asyur melawan mereka. Mereka menangkap Manasye dengan kait, membelenggunya dengan rantai tembaga, dan membawanya ke Babel. Ketika ia dalam kesusahan, ia memohon kepada Tuhan, Allahnya, dan sangat merendahkan dirinya di hadapan Allah nenek moyangnya. Ketika ia berdoa kepadanya, tergeraklah hatinya oleh permohonannya dan didengarnya permohonannya itu. Lalu dibawanyalah dia kembali ke Yerusalem, ke kerajaannya, maka tahulah Manasye, bahwa Tuhan adalah Allah. Banyak yang percaya bahwa Raja Ashurbanipal membawa Manasye ke Babel. Pemenjaraan dan perbudakan fisik Manasye adalah manifestasi lahiriah dari apa yang telah ia lakukan bagi dirinya sendiri dan bangsa itu secara rohani. Ia memperbudak dirinya sendiri dan bangsanya dalam perbudakan penyembahan berhala dan dosa. Dalam kesusahannya, Manasye berdoa dan bertobat. Tanpa pertobatan ini,
Allah kemungkinan besar akan menghukumnya. Tuhan menunjukkan belas kasihan dan kasih karunia kepada Manasye dengan memberinya kesempatan untuk bertobat. Manasye mengabaikan peringatan Tuhan kepada Salomo. Kembali ke Salomo, Tuhan memperingatkan bahwa ketidaktaatan yang terbuka akan mendatangkan penghakimannya. Tetapi jika kamu atau anak-anakmu benar-benar berbalik dari mengikuti aku, dan tidak berpegang pada perintah-perintahku dan ketetapanku yang telah kuteruskan kepadamu, dan pergi melayani Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku akan melenyapkan Israel dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka, dan rumah yang telah kukuduskan bagi namaku, akan kubuang dari hadapanku. Sehingga Israel akan menjadi peribahasa dan sindiran di antara segala bangsa. Dan rumah ini akan menjadi timbunan puing. Setiap orang yang lewat akan heran dan bersiul serta berkata, "Mengapa Tuhan melakukan ini kepada tanah ini dan ke rumah ini?" Dan mereka akan berkata, "Karena mereka telah meninggalkan Tuhan, Allah mereka, yang telah membawa nenek moyang mereka keluar dari tanah Mesir, dan telah mengadopsi allah-allah lain, sujud menyembah dan beribadah kepada mereka. Itulah sebabnya Tuhan mendatangkan segala malapetaka ini atas mereka." Tuhan setia menepati firman-Nya dalam mendisiplinkan Manasye. Allah dapat meninggalkan orang berdosa yang tidak bertobat untuk sementara waktu. Manasye mungkin percaya bahwa Allah meninggalkannya selama masa penawanan dan penyiksaannya. Namun, Allah hanya meninggalkannya untuk sementara waktu. Kemungkinan besar, umat itu mengetahui janji Allah bahwa Ia tidak akan pernah meninggalkan atau melupakan umat-Nya. Namun, dalam bab yang sama dari kitab Ulangan di mana Allah memberikan janji ini kepada Musa, Ia juga memperingatkan bahwa Ia akan meninggalkan umat-Nya untuk sementara waktu. Ketika mereka meninggalkannya, maka murkaku akan bangkit terhadap mereka pada waktu itu, dan aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, dan mereka akan dimusnahkan, dan banyak malapetaka dan masalah akan menimpa mereka, sehingga mereka akan berkata pada waktu itu, "Bukankah karena Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita, maka malapetaka ini menimpa kita?" Melalui para nabinya, Allah mengulangi peringatan ini kepada Manasye. "Aku akan meninggalkan sisa-sisa milik pusakaku dan menyerahkan mereka ke dalam tangan musuh-musuh mereka." Peringatan ini juga dicatat dalam kitab para nabi. "Aku telah meninggalkan rumahku, aku telah meninggalkan milik pusakaku, aku telah menyerahkan kekasih jiwaku ke dalam tangan musuh-musuhnya." Pada waktu itu mereka akan berseru kepada Tuhan, tetapi Ia tidak akan menjawab mereka. Sebaliknya Ia akan menyembunyikan wajah-Nya terhadap mereka pada waktu itu, karena mereka telah melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat. "Sebab engkau telah meninggalkan umat-Mu, kaum keturunan Yakub, karena mereka telah dipenuhi dengan pengaruh-pengaruh dari timur, dan mereka adalah peramal-peramal seperti orang Filistin, dan mereka mengadakan perjanjian dengan anak-anak orang asing." Allah juga memberikan peringatan tentang penghakiman dalam kitab Wahyu. Hanya karena kekerasan hati kitalah kita mengabaikannya. Memutus siklus dosa membutuhkan pertobatan. Dalam persiapan bagi Yesus, Yohanes Pembaptis memanggil semua orang berdosa untuk bertobat. "Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat." Yesus juga memulai pelayanannya dengan panggilan untuk bertobat. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat." Jika Anda berkata bahwa Anda tidak berdosa, kebenaran tidak ada di dalam Anda. Namun, jika Anda mengakui dosa-dosa Anda, Yesus akan mengampuni Anda. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Apakah ada dosa yang belum diakui dalam hidup Anda yang perlu Anda sesali? Allah mendisiplin orang berdosa seperti Manasye karena kasih. Meskipun Manasye tidak akan mengerti pada saat ia ditawan, disiplin Allah adalah tanda kasih-Nya kepadanya.
karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diterimanya sebagai anak. Kamu harus menanggung didikan. Allah memperlakukan kamu seperti anak. Sebab anak manakah yang tidak dihajar oleh ayahnya? Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Karena itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Karena Tuhan menegur orang yang dikasihinya, seperti seorang ayah menghajar anak yang disayanginya. Siapa menahan tongkat, membenci anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Kamu harus menanggung didikan. Allah memperlakukan kamu seperti anak. Sebab anak manakah yang tidak dihajar oleh ayahnya? Demikianlah harus engkau ketahui dalam hatimu, bahwa Tuhan, Allahmu, mengajari engkau, sama seperti seseorang mengajari anaknya. Anda juga dapat memperoleh penghiburan saat menerima disiplin dari Tuhan, karena hal itu menunjukkan bahwa Dia sedang mencoba membentuk perilaku Anda dari kasih, agar Anda sesuai dengan kehendak-Nya. Aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Apakah Anda menerima teguran Tuhan dalam hidup Anda? 4. Bersyukur. Bersyukur atas kemurahan hati Tuhan yang memutus siklus dosa. Karena rasa terima kasih, Manasye merobohkan berhala-berhala di bait suci. Setelah Tuhan melepaskannya dari penjara, Manasye menunjukkan rasa terima kasihnya dengan menyingkirkan mezbah-mezbah kafir dan mempersembahkan korban keselamatan dan ucapan syukur. Sesudah itu ia membangun kembali tembok luar kota Daud, di sebelah barat Gihon, di lembah, sampai ke pintu gerbang ikan. Ia mengelilingi Ofel dengan itu dan membuatnya sangat tinggi. Kemudian ia menempatkan panglima-panglima tentara di semua kota berbenteng di Yehuda. Ia juga menyingkirkan dewa-dewa asing dan berhala dari rumah Tuhan, juga semua mezbah yang telah dibangunnya di gunung rumah Tuhan dan di Yerusalem, dan melemparkannya keluar kota. Ia mendirikan mezbah Tuhan dan mempersembahkan korban keselamatan dan korban syukur di atasnya. Dan ia memerintahkan Yehuda untuk melayani Tuhan, Allah Israel. Manasye tahu nilai belas kasihan dan kasih karunia Tuhan. Ia lebih pantas dihukum mati daripada raja manapun yang pernah memerintah Yehuda. Ia mencoba menghapus dosa-dosa yang telah ia timpakan kepada Yehuda. Meskipun tindakannya tepat waktu untuk menyelamatkan dirinya sendiri, ia melepaskan dosa-dosa yang akan memicu kematian bangsa itu. Manasye menunjukkan pertobatan sejati dengan menghancurkan berhala-berhala yang ia bantu pasang. Memutus siklus dosa juga membutuhkan perubahan perilaku. Manasye menunjukkan bahwa pertobatannya tulus dengan melembagakan reformasi. Mengaku dosa-dosa Anda tanpa mengubah perilaku Anda tidak akan memutus siklus dosa. Tanpa perubahan dalam perilaku Anda akan kembali ke dosa-dosa Anda, seperti anjing yang kembali ke muntahnya. Demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Ketika Tuhan pada satu titik mengalah dalam hukumannya terhadap Fir'aun, Fir'aun hanya mengeraskan hatinya. Tetapi ketika Fir'aun melihat bahwa ada kelegaan, ia mengeraskan hatinya dan tidak mendengarkan mereka, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Hal yang sama berlaku bagi orang-orang Yehuda. Tuhan menghapus penindasan orang Asyur, tetapi orang-orang menerima begitu saja dan kembali ke dosa-dosa mereka. Jika Anda telah bertobat dari suatu dosa, ambillah langkah-langkah konkret untuk mencegah diri Anda kembali ke dosa-dosa lama Anda. Manasye adalah anak yang hilang dalam perjanjian lama. Kebenaran Hizkia tidak serta-merta menjadikan Manasye seorang raja yang takut akan Tuhan. Seperti Hizkia, Daud juga memiliki anak-anak yang jahat. Meskipun Daud memiliki iman yang besar, putranya Amnon begitu jahat sehingga ia memperkosa saudara tirinya Tamar. Putra lainnya bernama Absalom kemudian membunuh Amnon untuk membalaskan dendam Tamar. Absalom kemudian melakukan kudeta terhadap Daud. Ia kemudian tidur dengan gundik-gundik ayahnya.
Tepat sebelum kematian Daud dan ketika kesehatannya menurun, putra lainnya bernama Adonia mencoba merebut tahta untuk mencegah Salomo menjadi raja. Allah memerintahkan semua orang tua, engkau harus mengajarkannya dengan tekun kepada anak-anakmu laki-laki dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau dalam perjalanan, apabila engkau tidur, dan apabila engkau bangun. Engkau harus mengajarkannya kepada anak-anakmu laki-laki, membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau dalam perjalanan, apabila engkau tidur, dan apabila engkau bangun. Jika Anda melatih anak-anak Anda di dalam Tuhan, investasi Anda tidak akan pernah sia-sia. Didiklah anak dalam jalan yang seharusnya, bahkan pada masa tuanya ia tidak akan menyimpang darinya. Meskipun Manasye berpaling dari Tuhan selama sebagian besar hidupnya, ia akhirnya kembali dari pembuangan sebagai anak yang hilang. Dalam khotbahnya, The Old Testament, Prodigal, Spurgeon membayangkan seperti apa rasanya bagi sisa orang percaya di Yerusalem untuk mendengar bahwa Manasye kembali dari Babel. Mereka sempat mengalami jeda singkat dalam penganiayaan yang mereka derita dari raja yang jahat, dan setidaknya ada sedikit perlambatan dalam promosi resmi penyembahan berhala. Kini, mendengar bahwa ia akan kembali pasti membuat mereka berlutut, memohon kepada Tuhan agar mengasihani mereka sekali lagi. Bayangkan keterkejutan mereka ketika mendapati bahwa Raja Manasye kembali sebagai orang yang bertobat dan bertobat. Manasye menjatuhkan seluruh bangsa dengan dosa-dosanya yang mengerikan. Namun, Tuhan tetap merayakan kembalinya anak yang hilang ini yang terlambat. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Dipenuhi dengan pujian yang penuh sukacita atas belas kasihan dan kasih karunia Tuhan dalam hidup Anda. Manasye mempersembahkan korban syukur karena dia tahu nilai sejati dari belas kasihan dan kasih karunia Tuhan. Ketika Tuhan menunjukkan belas kasihan dan kasih karunia dalam hidup Anda juga harus memujinya. Bagimu aku akan mempersembahkan korban syukur, dan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar nazarku kepada Tuhan. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu, sebab engkau telah melepaskan jiwaku dari maut. Biarlah mereka juga mempersembahkan korban syukur, dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Selalu mengucap syukur atas segala sesuatu dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kita, kepada Allah, Bapa kita. Karena itu marilah kita, oleh Dia, senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Apakah Anda memuji Allah atas pembebasannya, tanpa pujian atas belas kasihan dan kasih karunia Allah? Anda cenderung kembali kepada dosa-dosa lama Anda. 5. Takut akan Tuhan. Takutlah akan Tuhan atau Anda mungkin menerima apa yang Tuhan sebut jahat. Orang-orang menolak untuk melepaskan berhala mereka. Meskipun Manasye memerintahkan orang-orang untuk melayani Yahweh, orang-orang menolak untuk melakukannya. Meskipun demikian orang-orang itu masih mempersembahkan korban di tempat-tempat tinggi, meskipun hanya untuk Tuhan, Allah mereka. Sekarang yang lainnya dari perbuatan Manasye bahkan doanya kepada Tuhannya, dan perkataan para pelihat yang berbicara kepadanya demi nama Tuhan, Allah Israel, lihatlah, semuanya itu ada di antara catatan raja-raja Israel. Doanya dan bagaimana Allah dimohon kepadanya, dan semua dosanya, ketidaksetiaannya, dan tempat-tempat di mana ia membangun tempat-tempat tinggi dan mendirikan asherim dan patung-patung pahatan, sebelum ia merendahkan dirinya. Lihatlah, semuanya itu tertulis dalam catatan Hosea. Lalu Manasye berbaring bersama-sama dengan nenek moyangnya,
dan mereka menguburkannya di rumahnya sendiri. Dan Amon, putranya, menjadi raja menggantikannya. Meskipun Tuhan menyelamatkan nyawanya, reformasinya datang terlambat untuk memengaruhi putranya, Amon, atau orang-orang Yehuda. Mereka malah berpegang teguh pada penyembahan berhala yang telah ia perkenalkan kembali kepada orang-orang Yehuda. Meskipun Manasye memerintah lebih lama daripada raja lainnya, orang-orang Yahudi akhirnya menyadari kejahatan yang ia lakukan. Karena itu, mereka menolak memberinya kehormatan untuk dikuburkan di gua-gua bersama Raja Daud. Orang-orang mengabaikan peringatan Tuhan tentang penghakiman atas seluruh Yehuda. Karena orang-orang mungkin mendengarkan para nabi Tuhan dan mengubah cara-cara mereka, Tuhan mengutus para nabinya untuk memperingatkan bahwa Tuhan akan menghakimi seluruh Yehuda dengan mengirim mereka ke pembuangan. Dan Tuhan berbicara melalui hamba-hambanya para nabi. Katanya, karena Manasye, Raja Yehuda, telah melakukan kekejian ini, ia melakukan kejahatan lebih banyak dari semua orang Amori yang mendahuluinya, dan juga telah membuat Yehuda berdosa dengan berhala-berhalanya. Oleh karena itu beginilah firman Tuhan, Allah Israel, sesungguhnya, aku akan mendatangkan malapetaka yang demikian atas Yerusalem dan Yehuda, sehingga setiap orang yang mendengarnya, kedua telinganya akan berdenging. Aku akan merentangkan atas Yerusalem garis Samaria dan garis tegak lurus keluarga Ahab, dan aku akan menyeka Yerusalem seperti orang menyeka pinggan, menyekanya dan membalikkannya. Aku akan meninggalkan sisa-sisa milik pusakaku dan menyerahkan mereka ke dalam tangan musuh mereka, sehingga mereka menjadi seperti jarahan dan rampasan bagi semua musuh mereka, karena mereka telah melakukan apa yang jahat di mataku dan menimbulkan sakit hatiku sejak hari nenek moyang mereka keluar dari Mesir sampai hari ini. Orang-orang di zaman Manasye membayangkan bahwa Allah tidak akan menghakimi dosa. Namun, karena Allah adil, Ia harus menghakimi dosa yang tidak bertobat. Ia berjanji untuk menyapu bersih Yerusalem dari penduduknya seperti yang Ia lakukan terhadap Israel Utara. Aku akan membuat mereka menjadi kengerian di antara segala kerajaan di bumi oleh karena Manasye, anak Hizkia, Raja Yehuda, karena apa yang dilakukannya di Yerusalem. Namun, Allah menunda penghakiman ini untuk memberi umatnya waktu untuk bertobat. Takutlah kepada Tuhan dengan membenci kejahatan untuk menghindari disiplin dan tegurannya. Orang-orang tidak mendengarkan para nabi karena mereka tidak lagi takut kepada Tuhan. Takut akan Tuhan akan mendatangkan hikmat bagi mereka. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Dan kepada manusia Ia berfirman, sesungguhnya, takut akan Tuhan, itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan adalah pengertian. Takut akan Tuhan didefinisikan sebagai membenci kejahatan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Jika masyarakat menerima apa yang Alkitab sebut kejahatan, masyarakat tidak lagi takut kepada Tuhan. Tuhan kemudian dipaksa untuk menggunakan penghakiman untuk membawa umatnya kembali kepadanya. 6. Teladan kudus. Gagal menjalani hidup kudus dapat menyesatkan orang lain. Amon menjadi raja dan mengikuti contoh jahat Manasye sebagai raja. Pertobatan Manasye yang terlambat dalam hidupnya tidak hanya terlambat bagi rakyatnya untuk menirunya, tetapi juga terlambat bagi putranya, Amon. Amon mengikuti praktik-praktik jahat yang diikuti ayahnya sebelum pembuangannya. Amon berumur 22 tahun pada waktu ia menjadi raja dan ia memerintah 2 tahun di Yerusalem. 22 ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan seperti yang dilakukan Manasye, ayahnya. Amon mempersembahkan korban kepada segala patung pahatan yang dibuat Manasye, ayahnya, dan ia beribadah kepada patung-patung itu. 23 lagi pula, ia tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan seperti yang dilakukan Manasye, ayahnya, tetapi Amon memperbanyak kesalahannya.
Amon menolak untuk belajar dari kesalahan ayahnya dan malah mengikuti setiap praktik jahatnya. Maka, Tuhan membatasi pemerintahan Amon selama 2 tahun, dari tahun 642 hingga 640 sebelum Masehi. Seorang pemimpin harus mengejar kebenaran Allah sebagai contoh bagi orang lain untuk diikuti. Sebagai contoh bagi putranya, Allah meminta Manasye untuk mengejar keadilan, dan hanya keadilan saja haruslah kau kejar, supaya engkau hidup dan memiliki negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Allah menunjuk semua raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Seorang raja juga seharusnya duduk di atas tahta keadilan. Ini berarti bahwa seorang pemimpin yang dipimpin Roh harus peduli dalam menangani kesalahan dan penderitaan orang-orang yang membutuhkan. Orang benar memperhatikan keadilan bagi orang miskin, tetapi orang fasik tidak peduli. Hendaklah engkau membela orang yang lemah dan anak yatim. Berlakulah keadilan kepada orang yang tertindas dan orang yang melarat. Ia menegakkan keadilan bagi anak yatim dan janda, dan menunjukkan kasih-Nya kepada orang asing dengan memberinya makanan dan pakaian. Manasye gagal menegakkan keadilan yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Sebaliknya, ia mengejar hal-hal yang jahat, tanpa contoh yang benar untuk diikuti. Amon mengikuti jejak ayahnya yang gelap. Amon menolak untuk belajar dari pertobatan ayahnya. Amon mengamati ayahnya bertobat dan melembagakan reformasi setelah dibebaskan dari penangkaran. Namun, Amon tidak menganggap pertobatan ayahnya sebagai sesuatu yang layak ditiru. Sebaliknya, ia melihatnya sebagai tanda kelemahan. Jadi, Amon menolak untuk bertobat. Lebih buruk lagi, ia melampaui dosa-dosa ayahnya. Lagi pula, ia tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan seperti yang dilakukan Manasye, ayahnya, tetapi Amon memperbanyak kesalahannya. Seperti ayahnya, ia menyembah berhala-berhala kafir termasuk Baal, Asherah, Ashtoret, dan Moloch. Alkitab tidak mengatakan dosa-dosa tambahan apa yang dilakukannya. Apapun itu, tidak ada yang tersembunyi dari Tuhan. Jadi, ia berbagi dengan ayahnya dalam menjadi salah satu dari 2 raja terburuk yang memerintah Yehuda. 7. Penghakiman. Menolak kemurahan dan kasih karunia Allah mendatangkan penghakimannya. Para hamba Amon bersekongkol melawan dia dan membunuhnya. Amon tidak mencari para hamba yang takut akan Tuhan untuk membimbingnya. Jadi, dia memeluk kejahatan, dan para hambanya yang tidak puas bangkit melawan dia untuk membunuhnya. Akhirnya para hambanya bersekongkol melawan dia dan membunuhnya di rumahnya sendiri. Tetapi penduduk negeri itu membunuh semua orang yang bersekongkol melawan Raja Amon, dan penduduk negeri itu mengangkat Yosia, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. Amon memeluk kejahatan dalam segala bentuk. Ini tidak diragukan lagi membuatnya menjadi tuan yang kejam atas mereka yang melayaninya. Karena dia hanya memerintah selama 2 tahun, kemungkinan besar dia kejam kepada orang-orang yang melayaninya sejak dia mulai memerintah. Tidak butuh waktu lama sebelum para korban kekejamannya bangkit untuk menggulingkannya sebagai raja. Beberapa orang berspekulasi bahwa kudeta itu mungkin terkait dengan perebutan kekuasaan antara mereka yang ingin bebas dari pengaruh Babel dan mereka yang ingin mengikuti Amon dalam hidup sebagai negara pelayan Babel. Namun, tidak ada bukti tentang itu. Perbandingan yang lebih tepat adalah dengan Israel Utara. Ketika raja-raja Israel Utara mencoba hidup tanpa Tuhan, mereka secara teratur mengalami upaya kudeta. Manasye juga meninggal tanpa kehormatan dikuburkan bersama Raja Daud. Ia malah dikuburkan bersama ayahnya di sebuah ladang. Para pelayan Amon bersekongkol melawan dia dan membunuhnya. Kemudian Tuhan menggenapi janjinya untuk menghakimi Yehuda atas dosa-dosa Manasye dan Amon. Karena orang-orang tidak mengikuti teladan Manasye dalam bertobat dan karena Manasye tidak menebus pembunuhan umat Tuhan, Tuhan mengirim orang-orang Yahudi ke pembuangan.
Tetapi Tuhan tidak undur dari murka-Nya yang dahsyat, yang telah menyala-nyala terhadap Yehuda, oleh karena segala kejengkelan yang ditimbulkan Manasye terhadap dia. Sesungguhnya atas titah Tuhan datanglah Yehuda, untuk menjauhkan mereka dari hadapan-Nya karena dosa-dosa Manasye, tepat seperti segala yang dilakukannya, dan juga karena darah orang yang tidak bersalah yang telah ditumpahkannya, sebab ia telah memenuhi Yerusalem dengan darah orang yang tidak bersalah, dan Tuhan tidak mau memberi ampun. Di akhir zaman, Tuhan akan kembali menghakimi bangsa-bangsa. Orang-orang percaya mengabaikan peringatan Tuhan tentang penghakiman dengan risiko mereka sendiri. Bertanggung jawablah kepada orang lain untuk tetap berjalan. Amon tidak memiliki nasihat yang dipimpin Roh untuk membimbingnya sebagai raja. Menjelang akhir pemerintahannya, Manasye membunuh para nabi Tuhan dan kemungkinan besar para imam yang berbicara menentangnya. Baik Manasye maupun Amon tidak bertanggung jawab kepada pengaruh ilahi apapun. Mereka tidak berdoa atau berkonsultasi dengan Tuhan melalui para nabinya, para imam, atau firman-Nya. Hal ini menyebabkan penawanan Manasye dan pembunuhan Amon di tangan para hamba-Nya. Tuhan ingin Anda bertanggung jawab untuk menjaga Anda dari kemunduran dalam perjalanan Anda. Setiap kali 2 orang atau lebih berkumpul dalam nama-Nya, Yesus hadir untuk membimbing Anda. Untuk menjaga agar murid-murid-Nya bertanggung jawab, Yesus juga mengutus mereka berdua-dua. Orang percaya lainnya dapat membantu Anda memperbarui pikiran Anda dan tetap murni ketika Anda gagal. Karena itu, orang percaya didesak untuk tidak mengabaikan persekutuan dan pertumbuhan yang berasal dari pertanggungjawaban kepada orang percaya lainnya. Apakah Anda bertanggung jawab kepada orang lain dalam perjalanan hidup Anda? Kemurahan hati dan kasih karunia Allah dalam memberikan Yosia kepada Yehuda sebagai raja mereka berikutnya. Setelah para pelaku kudeta terbunuh, para pemimpin nasional mengangkat putra Amon yang saat itu berusia 8 tahun, Yosia, menjadi raja. Ini adalah melalui pemeliharaan Allah untuk menghormati janjinya untuk memelihara perjanjiannya dengan Daud. Itu juga karena kemurahan hati dan kasih karunia Allah kepada Yehuda. Yosia akan menjadi salah satu dari 2 raja terbesar bersama dengan Hizkia yang memerintah setelah kematian Daud. Jadilah pendoa syafaat untuk membantu memutus siklus dosa bangsa Anda. Jika Anda merasa tidak berdaya dalam menghentikan siklus dosa bangsa Anda memiliki kuasa doa syafaat. Misalnya, Abraham menggunakan imannya untuk memohon kepada Tuhan sebagai pendoa syafaat untuk menyelamatkan orang yang tidak bersalah di Sodom dan Gomora. Tuhan juga menyelamatkan bangsa Yahudi sebagai tanggapan atas doa-doa Musa yang setia setelah mereka membuat anak lembu emas. Dia sekali lagi menyelamatkan orang-orang Yahudi sebagai tanggapan atas doa-doa Musa setelah mereka memberontak di tepi tanah perjanjian. Tuhan sekali lagi menyelamatkan orang-orang Yahudi sebagai tanggapan atas doa-doa Musa dan Harun setelah Korah, 250 orang terkenal, dan kemudian 14.700 orang memberontak. Sebagai pendoa syafaat, Samuel berjanji untuk terus berdoa bagi dosa-dosa umat. Daud juga berdoa sebagai pendoa syafaat bagi Tuhan untuk menyelamatkan orang-orang Yahudi setelah 70.000 orang di seluruh Israel meninggal dalam wabah yang terjadi karena dosa-dosa Daud. Elia juga berseru kepada Tuhan dalam iman, agar Tuhan membangkitkan anak seorang janda dari kematian Yunus, juga mengajukan permohonan sebagai pendoa syafaat ketika ketidaktaatannya menyebabkan orang-orang di kapalnya menderita. Para rasul juga terus-menerus berdoa untuk orang lain. Selamat berkarya untuk Tuhan, selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan.
Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani, dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.